Hello dear, welcome. Di video kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Lalu, apa sih pronoun itu? Pronoun merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Walaupun disebut kata ganti benda, kata yang digunakan ini bisa berupa orang, hewan, ataupun benda. Gak hanya itu loh, kata ganti ini berfungsi menghindari pengulangan kata yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya, kata ganti untuk ayah merupakan dia dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ayah diubah menjadi kalimat he. Kalau kata he, kata ayah nggak akan terulang lagi deh. Well, dalam bahasa Inggris pronoun itu terdiri dari 7 jenis, yaitu yang pertama adalah reflexive pronoun, adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh diri subjek itu sendiri, atau sering juga disebut sebagai subject of the verb, atau dengan kata lain memberikan penekanan pada unsur subjek maupun objek. Kata ganti bentuk tunggal mendapat akhiran seperti self dan bentuk jamaknya dengan akhiran seperti self. Dalam bahasa Indonesia, reflexive pronoun bisa diartikan sendiri. For example, myself, saya sendiri. Yourself, kamu sendiri. Themselves, mereka sendiri. Himself, dia sendiri. Tapi himself itu kata yang digunakan untuk anak laki-laki. Herself, dia sendiri. Kata ini digunakan untuk anak perempuan. Itself, dia sendiri. Kata ini digunakan untuk benda ataupun hewan. Nah, ini adalah contoh dalam kalimatnya. Seperti yang pertama, I do it myself. Saya melakukannya sendiri. Sunny made this book by herself. Sunny membuat buku ini sendiri. The children are old enough to look after themselves. Anak-anak sudah cukup besar untuk menjaga dirinya sendiri. Now, possessive pronoun adalah kata ganti yang memperlihatkan kepunyaan seseorang atau kelompok. Ada 2 bentuk possessive pronoun, yaitu dependent atau sering disebut juga sebagai possessive adjective yang ditempatkan sebelum suatu kata benda, dan independent yang ditempatkan setelah suatu kata kerja. Berikut ini adalah contoh yang termasuk dependent atau possessive adjective seperti my, your, his, her, its, our, their, dan yang termasuk independent seperti mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Sekarang contoh dalam kalimatnya. Dependent, that is her bag. Itu adalah tasnya. Independent, this green bag is hers. Tas hijau itu miliknya. This small car is mine. These are theirs. Mobil mini ini milikku. Milik mereka yang itu. Next,
personal pronoun. Kata ganti ini ditunjukkan untuk mengganti orang atau yang berlaku sebagai subjek dalam kalimat. Namun, personal pronoun dapat berubah menjadi objek maupun subjek. Contohnya, sebagai subjek, I, you, they, we, he, she, it. For example, yesterday, Lina came to my house. She was giving me a birthday surprise. Kemarin, Lina datang ke rumahku. Dia memberiku kejutan ulang tahun. Selanjutnya, yang termasuk sebagai objek. Me, you, her, him, it, us, and them. For example, we were at your party last week. Did you notice us? Kami datang ke pestamu minggu lalu. Apakah kamu melihat kita? Oke, yang selanjutnya itu ada interrogative pronoun. Adalah kata-kata yang mempertanyakan orang atau benda. Antara lain, who, whom, whose, why, which, and what. For example, what is broken? Apa yang rusak? Who has make you sad? Siapa yang membuat kamu sedih? Which color do you prefer? Black or white? Warna apa yang kamu mau? Hitam atau putih? Whose number is this? Nomor siapakah ini? Next, indefinite pronoun. Kata ganti ini ditujukan untuk mengganti orang, benda, atau sesuatu yang belum pasti. Bentuk kata dari jenis pronoun ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pengganti orang, seperti everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, anybody, and nobody. For example, I think I see someone here. Saya rasa saya melihat seseorang di sini. Yang kedua, pengganti benda, seperti everything, something, anything, and nothing. For example, she has everything she wants. Dia punya segalanya yang ia mau. Dan yang terakhir adalah pengganti tempat, seperti everywhere, somewhere, anywhere, and nowhere. For example, I think I saw him somewhere. Saya rasa saya melihatnya di suatu tempat. And next, there is relative pronoun. Merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggabungkan 2 kalimat. Beberapa jenis relative pronoun antara lain seperti who, which, whom, whose, and that. Walaupun kebanyakan merupakan kata tanya, kata ganti di sini bukan berfungsi bentuk kalimat tanya. For example, that cake which I bought yesterday is very delicious. Kue itu yang saya beli kemarin rasanya sangat enak. Dan yang terakhir itu adalah
demonstrative pronoun atau dalam bahasa Indonesianya berupa ini atau itu. Untuk menegaskan kata ini atau itu dalam bentuk tunggal dan jamak, gunakanlah kata this, that, this, and those. For example, that is his laptop. Itu adalah laptopnya. This cookies taste good. Kue-kue kering ini rasanya sangat enak. These are my towels. Handuk itu milikku. Oke, itu saja ya sedikit pembahasan tentang pronoun. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.